Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya belum mandi tapi udah ngopi ya. Nah, ini banyak ya yang ngetek saya. Tunggu, saya di mana nih mengenanya? Ya, di dia lah. Banyak yang ngetek saya terkait kepastian Persib main nih nanti menjamu Sleman di mana katanya Kang Eko. Apa betul di Siliwangi atau harus mengungsi lagi kemana gitu? Saya langsung kemarin komunikasi ya sama kolega saya di PT LIB. Ya adalah beberapa gitu. Jadi gini persoalannya ya, kan banyak yang bilang mau kembali ke Siliwangi. Jadi sebelum tragedi Kanjuruhan, kalau yang namanya kelayakan stadion bisa atau enggaknya dipakai buat main di kompetisi, itu mayoritas kewenangan atau yurisdiksinya komunitas ya. Ingat, mayoritas adalah yurisdiksi komunitas alias PSSI ya. PSSI acuannya ke FIFA. Nah, Siliwangi ini kan kalau kita lihat ya berbagai postingan beberapa waktu terakhir, ini kan udah bagus, rumputnya hijau, hijaunya juga hijau teratur ya, ada tekstur, ada kontur yang teratur rapi. Ya karena itu adalah rumput sintesis, itu rumput sintesis. Pengelolanya atau pengurus namanya apa, Siliwangi Soccer Field apa ya, nah, itu juga kolega saya. Plus sebetulnya banyak yang nggak tahu ya bahwa salah satu pengelola atau inisiatornya di rumput Siliwangi itu adalah salah seorang pentolan Jackmania. Nah itu banyak yang nggak tahu tuh ya. Jadi supporter Persija Jackmania, bahkan ini pentolan banget, itu ikut andil ya dalam memperbaiki atau membuat Stadion Siliwangi seperti yang sekarang jadi bagus. Oke, itu kita skip ya, nggak terlalu penting dalam tema kali ini. Nah persoalannya adalah apakah Persib akan bermain di Siliwangi hari Minggu. Saya udah bilang ya, andai saja nggak ada kejadian Kanjuruhan, itu udah pasti main di Siliwangi ya. Karena rumputnya kan sintesis itu kan memenuhi syarat juga. Salah satu stadion dengan rumput sintesis terbaik di Indonesia adalah Stadion Siliwangi ya, itu yang pertama. Dan apakah itu boleh? Ya, itu diperbolehkan. Karena kan tadi saya bilang acuannya adalah FIFA, dan FIFA memperbolehkan ya stadion dengan rumput sintetis itu digunakan selevel kompetisi tertinggi. Kayak Old Trafford ya, Stadion Old Trafford itu kalau nggak salah rumputnya juga sintesis. Nah, jadi sebetulnya secara komunitas kan udah clear, udah boleh ya, udah boleh tuh Stadion Siliwangi digunakan sebagai kandang Persib. Apalagi argumennya juga jelas ya, GBLA untuk Piala Dunia U20 dan lain sebagainya. Nah persoalannya setelah tragedi Kanjuruhan ya, kewenangan atau yurisdiksi negara itu menjadi agak sedikit dominan ya, dan alasannya masuk akal karena kan nggak pingin peristiwa serupa terulang lagi. Nah yurisdiksi negara terkait kelayakan stadion ini juga diturunkan dalam berbagai peraturan ya, peraturan pelaksana sih, agak sedikit teknis. Salah satu yang menjadi acuan adalah Perpol ya, peraturan kepolisian nomor berapa, nomor 10 tahun 2022 kalau nggak salah ya, bahwa sebelum digunakan stadion itu harus memenuhi beberapa kelayakan. Kalau biasanya kan cukup dari PSSI ya, cukup dari PT LIB operator. Nah ini enggak, negara juga menentukan juga tuh, ikut memeriksa. Ada assessment, penilaian ya, mencakup 6 kriteria, tapi intinya itu adalah tentang keselamatan ya, intinya tentang keselamatan ya. Jadi mungkin kalau buat lapangannya, yang lapangan hijaunya itu mungkin nggak menjadi prioritas karena itu kan berkaitan dengan permainan ya, permainan atau yang dominan itu kan aturan law of the game, itu murni komunitas lah, FIFA lah yang ngurus ya, tentang kualitas rumput dan lain sebagainya. Walaupun dilihat juga gitu, karena terkait evakuasi, mitigasi massa gitu ya, itu dilihat. Tapi pihak kepolisian ini jelas akan melihat tentang aspek lo balaler pedas mandi benernya, aspek keselamatan alias di tribunnya, tribun, lalu juga pagar-pagar, lalu evakuasi itu kan mereka lihat ya. Ada 6 faktor sebetulnya, 6 ya. Nanti kalau misalkan kelewat ya Anda coba cari sendiri ya, tinggal buka regulasinya ya. Itu ada tentang infrastruktur, keselamatan, kesehatan, lalu juga resiko ya untuk supporter, apalagi ya, ya pokoknya sekitar itulah, pokoknya berkaitan dengan keselamatan aja yang penting ya. Nah tentang infrastruktur ini kalau kita lihat Stadion Siliwangi untuk rumput oke ya, tadi yang kita puji-puji kan kualitas rumputnya ya, tapi kalau kualitas tribun itu kan susah ya, dirombak secara ekstrim susah. Stadion Siliwangi ini kan peninggalan zaman Belanda, merenya zaman Belanda dulu lah, udah lama banget.
Jadi kalau dirombak total juga susah. Apalagi kan ini juga bukan punya Persib stadion ini ya. Punyanya Kodam, punya militer. Nah, jadi kalau misalkan untuk infrastruktur atau arsitektur stadionnya mungkin nggak bisa dirombak. Yang bisa dioptimalkan adalah area rumput, area permainannya. Dan itu sudah oke, sudah memenuhi syarat ya. Saya yakin dari PSSI sama PT LIB udah oke. Nah, nanti akan dilihat itu adalah tribun, apakah memenuhi faktor keselamatan, keamanan, lalu ada kesehatan juga gitu ya. Ya harus sehat, emang ada itu aturannya ya. Itu apakah udah oke. Nah, misalkan saya belum tahu apakah sudah ada pengumuman belum. Ini hari ini saya bikin video ini hari Jumat ya, Jumat pagi jam 8-an nih. Udah ada pengumuman belum? Tapi prediksi saya adalah seperti ini. Stadion Siliwangi bisa digunakan ya untuk pertandingan Persib lawan Sleman. Karena apa? Karena lapangannya sudah oke, ruang ganti sudah oke ya. Itu semua terkait dengan permainan antara kedua tim dan juga perangkat pertandingan, wasit, asisten wasit dan lain sebagainya udah oke. Tapi kalau untuk penonton, nah ini untuk penonton ini kan berarti melibatkan yurisdiksi atau kewenangannya negara ya, tadi saya bilang, agar mencegah kejadian Kanjuruhan terulang lagi. Nah, untuk penonton, saya kok punya firasat nggak akan lolos gitu loh ya. Ingat, ada yang namanya audit stadion yang belum beres, belum tuntas sampai saat ini ya, di berbagai stadion besar di Indonesia. Stadion yang udah kelihatan bagus saja, jadi beda ya, stadion kelihatan bagus, kelihatan besar, sama stadion yang memenuhi standar itu berbeda, hal berbeda. Bisa saja stadionnya bagus, besar, mewah, tapi ternyata nggak memenuhi standar. Seperti ada salah satu stadion di Indonesia ya, megah, bagus, tapi ternyata untuk evakuasi membutuhkan waktu yang lama gitu, karena jumlah pintu keluarnya sedikit dan juga berpotensi menimbulkan efek bottleneck ya. Jadi ketika masa keluar itu pintunya terlalu sempit, jadi bisa berdesak-desakan orang. Nah, itu nggak diperhitungkan, mungkin apa gimana saya nggak tahu gitu ya. Yang jelas hal-hal seperti itu jadi penilaian ya. Nah, saya punya prediksi nih. Jadi secara rumput oke, penunjang pertandingan oke, itu bisa ya dipakai kompetisi. Tapi kalau untuk sampai mendatangkan supporter, para penonton, nah itu saya agak ragu. Jadi kemungkinan besar yang paling fair itu adalah pertandingan. Maksudnya fair bukan fair menurut supporter ya. Karena kalau penonton, supporter kan pasti pada pingin nonton ya. Ini maksudnya menurut fair menurut kacamata regulasi ya. Kemungkinan pertandingan ini digelar di Siliwangi bisa gitu ya, lawan Sleman. Tapi tanpa dihadiri oleh penonton. Gitu loh teman-teman ya. Oke, saya wah. Udah dateng nih teman saya lagi nungguin teman ya, oke. Ya, oh ya, saya ada di sekitaran Jalan Hasanuddin nih. Kalau ada yang menemui saya di sini, saya ada di sini cukup lama, saya traktir ya. Kafenya nggak akan kasih tahu dong, ntar saya bangkrut ya. Pokoknya saya di sekitaran salah satu kafe di Jalan Hasanuddin ya. Oke, ini saya lihatin udah cukup jelas sebenarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.